Perkenalkan teman-teman, nama saya Dina Oktakanida. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dari Prodi Bahasa Indonesia dengan NIM 91202027. Saya berasal dari kota Bengkulu. Tujuan saya membuat video ini bukan hanya tugas dari Pak Wendy Anugrah Official SPD, melainkan saya ingin teman-teman sekalian memperluas pengetahuan tentang negara Indonesia, terutama Provinsi Bengkulu yang terletak di Kepulauan Sumatera. Baiklah teman-teman, itu saja perkenalan singkat dari saya. Baiklah teman-teman semuanya, jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Selamat menonton. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang menakjubkan, di mana begitu banyak hal yang akan Anda temukan di Kepulauan Hijau nan indah ini. Sehingga Indonesia juga disebut dengan Zambut Khatulistiwa. Indonesia sebuah negeri yang menawan dengan pesona keanekaragaman alam, budaya, dan bahasa. Berpadu dengan masyarakatnya yang ramah dan mampu memberi kesan mendalam bagi orang yang berkunjung ke Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah total mencapai 13.466 kepulauan, terdiri dari 5 kepulauan besar dan 30 kelompok kepulauan kecil. Pulau-pulau terkenal di Indonesia adalah Pulau Bali, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian sisanya adalah pulau-pulau kecil. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Masing-masing pulau memiliki keunikan budaya, adat istiadat, cerita sejarah, kepercayaan, makanan, serta keindahan bentangan alam yang mampu membuat kita kagum dengannya. Menjadi negara tropis, Indonesia diberkati dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi dari bulan Juni hingga bulan September, dan sisanya adalah musim hujan. Sinar matahari berlimpah kecuali di musim hujan, ketika langit cenderung berawan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang resmi di seluruh negara, di mana bahasa komunikasi resmi yang sangat dianjurkan di sekolah dan diucapkan di televisi. Sebagian besar orang Indonesia saat ini berbicara setidaknya 2 bahasa atau lebih, bahasa Indonesia dan bahasa lokal mereka, di mana Indonesia memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja saya di sini akan membahas tentang keragaman budaya daerah yang berada di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu sendiri didirikan pada tanggal 18 November 1968. Saat ini usia Provinsi Bengkulu sudah mencapai setengah abad atau bisa dikatakan berusia 50 tahun. Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dan memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai perbatasan Provinsi Lampung sepanjang lebih kurang 567 km. Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia pada garis pantai sepanjang 525 km terletak pada bagian barat dan merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diselang-selingi daerah yang bergelombang. Sedangkan pada bagian timur berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur. Sebelumnya, kawasan ini berada dalam
pengaruh kerajaan Inderapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasai oleh Inggris dan diserahkan kepada Belanda. Provinsi Bengkulu ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 sampai 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satunya istrinya Fatmawati. Pada tahun 2017, total penduduk di Provinsi Bengkulu ini sebesar 359.488 jiwa. Suku bangsa di Provinsi Bengkulu yaitu Rejang, Melayu, Jawa, Batak, dan Minangkabau. Kebanyakan penduduk di Provinsi Bengkulu ini menganut agama Islam, tetapi ada juga yang menganut agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Bahasa yang dipakai di provinsi ini adalah bahasa Indonesia, bahasa Rejang, Melayu Tengah, dan Lembak. Rata-rata penduduk di Provinsi Bengkulu ini bermata pencarian petani, pedagang, nelayan, dan juga buruh. Hasil bumi yang dapat diperoleh seperti batu bara, emas, pasir besi, batu apung, bentonin, kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan juga kakao. Saat ini, wilayah di Provinsi Bengkulu meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko-Muko, dan Kabupaten Sumbawa. Selain itu, Provinsi Bengkulu juga memiliki kesenian batik, yaitu batik Besure. Batik Besure adalah kain batik yang dihiasi huruf Arab gundul dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu budaya warisan Republik Indonesia, serta turut memperkaya khasanah budaya di Indonesia. Kebudayaan Bengkulu memiliki beberapa ciri yang berbeda karena dipengaruhi suku berbeda, yakni kebudayaan Bengkulu Selatan, suku Serawai, kebudayaan Rejang, dan kebudayaan pesisir. Budaya Tabot merupakan satu kultur unik yang memadukan tradisi lokal dengan Islam syariah secara kultural. Ibu kami tetap cinta. Selain punya Batik Besure tadi, Provinsi Bengkulu juga mempunyai tarian-tarian seperti tarian tombak, tarian Putri Gading Cempaka, tarian Puke, tarian Andun, tarian Kejei, tarian Penyambutan, tarian Bidadari Manimang Anak, dan tarian Topeng. Seni musik yang dapat kita temui di Provinsi Bengkulu berupa musik dol, musik geritan yaitu cerita sambil berlagu, musik srambea yang berupa petatah petiti, musik andai-andai yaitu seni sastra berupa nasihat, musik sambe yaitu seni vokal khas suku Rejang biasanya untuk pesta perkawinan. Selain seni musik tadi, di Bengkulu juga terdapat 6 lagu daerah yang sangat terkenal yang biasa dinyanyikan saat acara adat atau di kehidupan sehari-hari, seperti lagu Lalan Belea, lagu Sungai Suci, lagu Anak Kunang, lagu Yo Botoy Botoy, lagu
Sekundang Setungguan, dan lagu Jibak Weo. Nah teman-teman, di Bengkulu juga tidak kalah menariknya loh dengan provinsi-provinsi lain. Di Bengkulu juga terdapat wisata yang alami, yang masih terjaga, yang sangat indah sehingga membuat mata kita, hati kita melihatnya terkagum-kagum. Seperti Pantai Panjang, Pantai Pasir Putih, Pantai Tapak Padri, dan Pantai Zakat yang terletak di kota Bengkulu. Ada juga Pulau Tikus yang terletak di kota Bengkulu, dan Danau Dendam Tak Sudah di kota. Selanjutnya ada Pantai Linau, Pantai Waihawang, Pantai Laguna yang terletak di Kabupaten Kaur. Arung Jeram Sungai Ketahun yang terletak di Kabupaten Lebong. Taman Hutan Hujan Tropis yang terletak di Kabupaten Kepahyang. Pusat Pelatihan Gajah Sebelat yang terletak di Bengkulu Utara. Air Terjun Curug Embun yang terletak di Kabupaten Kepahyang. Danau Mas Harum Bastari dan Suban Air Panas yang terletak di Rejang Lebong. Ada juga pendakian Bukit Kaba yang terletak di Rejang Lebong. Pantai Sungai Suci yang terletak di Bengkulu Tengah. Dan yang terakhir, Kebun Teh yang terletak di Kabupaten Kepahyang. Bukan hanya tempat-tempat wisata yang indah, di Provinsi Bengkulu juga terdapat wisata budaya dan peninggalan sejarah seperti Benteng Malboro, Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah Fatmawati, Monumen Park and Hamilton, Museum Provinsi Bengkulu, dan Makam Sentot Ali Basyah. Di Bengkulu juga masih banyak terdapat kekayaan hutan yang dapat ditemukan, seperti bunga Rafflesia arnoldi, anggrek air vanda hockeriana, kayu medang, meranti, rotan, dan damar. Tanaman lainnya yang dapat kita temukan di Bengkulu sangat dibudidayakan oleh masyarakat, seperti minyak kelapa sawit, getah karet, kopi, durian, jeruk, dan masih banyak lainnya. Fauna yang masih bisa kita temukan di Provinsi Bengkulu seperti harimau Sumatera, gajah, ayam burgo, dan rongkong. Tidak terasa, sudah kurang lebih 15 menit saya menceritakan sekilas negara Indonesia ini, terutama Provinsi Bengkulu, di mana Provinsi Bengkulu adalah tanah kelahiran saya sendiri. Teman-teman sekalian, tidaklah ada habisnya jikalau kita menceritakan semua tentang negara Indonesia. Masih banyaklah keindahan dan kekayaan lainnya yang dapat kita temui di Indonesia ini. Maka dari itu, marilah kita sayangi, syukuri, kita rawat, kita nikmati, kita cintai negeri ini dengan sebaik-baiknya. Dan jadilah penerus bangsa yang kreatif yang bisa membanggakan Indonesia ke negara lain. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman tadi bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.